Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Nusa Bangsa dengan nomor NPM 20191041041572, mata kuliah Psikologi Komunikasi. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi, konsep psikologi dan proses pengolahan informasi dalam komunikasi intrapersonal. Ada 4 teori psikologi manusia. Yang pertama, psikoanalisis, 2. Behaviorisme, 3. Kognitif, 4. Humanisme. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu psikoanalisis. Psikoanalisis menurut ahli Sigmund Freud sebagai pakar psikoanalisis memberikan pandangan bahwa kepribadian manusia merupakan interaksi antara ID, ego, dan superego. ID dipandang sebagai nafsu yang membuat dorongan-dorongan biologis manusia, seperti makan, minum, seks, kasih sayang, serta dorongan-dorongan biologis lain yang bermuara pada pencapaian kesenangan. Sehingga sering dikatakan ID bergerak berdasarkan kesenangan atau pleasure percept. Psikoanalisis dengan ID. Karena itu ID sangat egois, individu menjadi tidak peduli dengan orang lain, tidak mengenal moralitas sehingga membuat individu seperti sama dengan hewan. Dalam ID terdapat 2 insting yang dominan, yaitu libido atau eros. Libido adalah insting reproduktif yang menyediakan energi dasar untuk melakukan kegiatan agar tetap hidup atau eros. Psikoanalisis ego. Ego merupakan kesadaran akan realitas dan bergerak atas prinsip realitas atau reality principle yang membawa struktur kepribadian individu ke arah kenyataan sosial. Dengan demikian ego yang membuat keinginan-keinginan individu terpenuhi. Sebaliknya ID hanya menghasilkan sejumlah keinginan, bukan memenuhinya. Psikoanalisis superego merupakan polisi kepribadian hati nurani yang berupaya mewujudkan keinginan-keinginan ideal manusia, yaitu norma sosial dan budaya masyarakat. Menurut Freud, ada bermacam bentuk mekanisme pertahanan ego yang umum dijumpai, yaitu yang pertama, represi. Represi itu adalah bentuk upaya pembuangan setiap bentuk impuls, ingatan, atau pengalaman yang menyakitkan atau memalukan dan menimbulkan kecemasan tingkat tinggi. 2. Sublimasi. Melepaskan unek-unek perasaan, terutama yang bersifat seksual, dalam suatu cara yang tidak bersifat seksual. 3. Proyeksi. Mengalihkan dorongan, sikap, atau tingkah laku yang menimbulkan kecemasan kepada orang lain. 4. Displacement. Mengarahkan energi kepada objek atau orang lain apabila objek asal atau orang yang sesungguhnya tidak bisa dijangkau. 5. Rasionalisasi. Menyelewengkan atau memutarbalikkan kenyataan yang mengancam ego melalui dalih atau alasan tertentu yang seakan-akan masuk akal. 6. Pembentukan reaksi atau reaksi reformasi. Melakukan tindakan berlawanan dengan hasrat-hasrat tak sadar. 7. Melakonkan, cara membiarkan ekspresinya keluar. 8. Nomadisme. Berusaha mengurangi kecemasan dengan memindahkan diri sendiri atau secara fisik dari ancaman. 9. Simpatisme. Mencari sokongan emosi atau nasihat dari orang lain. Dalam pandangan psikoanalisis, manusia adalah homo volens, yaitu manusia yang berkeinginan. Yang kedua, ada behaviorisme. Behaviorisme muncul pada awal 20 di Amerika sebagai cabang dari psikologi. Disiplin baru ini ditemukan oleh seorang psikologi bernama John Brodus Watson. Dia berusaha menemukan hubungan hukum tentang kaitan dengan stimulus atau rangsangan dan perilaku behavior. Behaviorisme, menurut Bandura, behaviorisme sangat bermanfaat untuk menjelaskan persepsi interpersonal, konsep diri, eksperimen, sosialisasi, kontrol sosial, serta ganjaran dan hukuman. Behaviorisme menganalisis perilaku manusia hanya mendasar perilaku yang nampak serta dapat diukur. Aliran behaviorisme memandang perilaku tertentu manusia memerlukan peneguhan atau reinforcement, sedangkan kemampuan potensial untuk melakukan ditentukan oleh peniruan atau imitation dalam suatu proses belajar sosial atau social learning. Behaviorisme memandang manusia sebagai homo mechanicus atau manusia mesin.
Behaviorisme digunakan untuk menjelaskan persepsi interpersonal, konsep diri, sosialisasi, kontrol hukum, ganjaran, dan hukum. Menurut behaviorisme, analisis perilaku manusia berdasarkan perilaku yang nampak serta dapat diukur. Ada prinsip-prinsip teori behaviorisme. Yang pertama, ada objek psikologi adalah tingkah laku. Yang kedua, semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks. Yang ketiga, mementingkan pembentukan kebiasaan. Lalu di sini ada behaviorisme, percaya bahwa perilaku manusia merupakan hasil proses belajar. Lalu behaviorisme berpendirian bahwa manusia dilahirkan tanpa sifat sosial atau psikologis. Manusia sangat dipengaruhi lingkungannya. Dan salah satu pembahasan behaviorisme adalah pendapat Bandura, bahwa perilaku manusia memerlukan peneguhan, sedangkan kemampuan untuk melakukannya ditentukan oleh peniruan dalam suatu proses belajar sosial. Lalu belajar artinya perubahan perilaku organisme sebagai pengaruh lingkungan. Ia tidak mau mempersoalkan apakah manusia itu baik atau jelek, rasional atau emosional, tapi hanya ingin mengetahui bagaimana perilakunya dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. Lalu yang ketiga ada kognitif. Psikologi kognitif memandang manusia sebagai makhluk yang selalu berusaha memahami lingkungannya, makhluk yang selalu berpikir atau yang disebut Homo sapiens. Menurut ahli Kurt Lewin, dengan rumus B sama dengan F atau tanda kurung P, E, tanda kurung. Perilaku behavior adalah hasil interaksi antara keseluruhan diri seseorang atau person dengan lingkungannya, environment. Pandangan tersebut menyiratkan bahwa dalam suatu kelompok manusia akan terdapat sifat-sifat kelompok yang tidak dimiliki individu. Psikologi kognitif menemukan penjelasan di atas seperti konsep sikap bahasa, berpikir, dinamika kelompok, propaganda, mempelajari cara manusia menerima, mempersepsi, mempelajari, menalar, mengingat, dan berpikir tentang informasi. Dan ada juga psikologi kognitif memandang manusia sebagai makhluk yang selalu berusaha memahami lingkungannya atau manusia selalu berpikir atau Homo sapiens. Perilaku manusia harus dilihat dari konteksnya. Teori konsistensi kognitif menurut Leon Festinger dan Fritz Heider menyatakan bahwa manusia cenderung mengalami ketegangan pada saat kebutuhan psikologisnya belum terpenuhi. Individu akan termotivasi untuk mengurangi ketegangan tersebut. Agar tidak terjadi ketegangan, ia berusaha mengoptimalkan dalam persepsi, perasaan, kognisi, dan pengalaman. Dan yang keempat, ada humanisme. Manusia dalam pandangan psikologi humanistik dipandang sebagai manusia bermain atau homo ludens, manusia bermain, di mana setiap manusia hidup dalam pengalaman pribadinya yang unik dengan pengalaman yang berbeda dan berinteraksi dalam kehidupan sosial atau intersubjectivity. Dalam teori sebelumnya baik behaviorisme yang menyatakan manusia hanyalah mesin yang dibentuk oleh lingkungannya, dan psikoanalisis yang menyatakan manusia melulu dipengaruhi oleh naluri primitifnya. Keduanya tidak menghormati manusia sebagai manusia. Pertama, keduanya tidak menjelaskan aspek eksistensi manusia yang positif dan menentukan seperti cinta, kreativitas, nilai, dan makna serta pertumbuhan pribadi. Psikologi humanistik bertumpu pada 3 pijakan. Yang pertama, keunikan manusia. Yang kedua, pentingnya nilai dan makna. Ketiga, kemampuan manusia untuk mengembangkan diri. Menurut ahli Carl Rogers mengatakan kecenderungan batiniah manusia ialah menuju kesehatan dan keutuhan diri. Dalam keadaan normal, ia berperilaku rasional dan konstruktif serta memilih jalan menuju pengembangan dan aktualisasi diri. Dan di sini saya akan membahas topik yang kedua. Proses pengolahan informasi dalam komunikasi interpersonal meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Menurut Rahmat tahun 2019, proses komunikasi intrapersonal melalui 4 tahapan, yaitu sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Yang pertama, saya akan membahas sensasi. Tahap pertama dalam penerimaan informasi ialah sensasi. Sensasi berasal dari kata sense, artinya alat penginderaan, yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Sensasi adalah kemampuan yang memiliki manusia untuk menyerap segala hal yang diinformasikan
oleh panca indera. Informasi yang diserap oleh panca indera disebut stimulus yang kemudian melahirkan proses sensasi. Dengan demikian, sensasi adalah menangkap stimulus. Yang kedua, persepsi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli indrawi atau sensori stimuli. Hubungan sensasi dengan persepsi adalah sensasi merupakan bagian dari persepsi. Persepsi dipengaruhi oleh sensasi yang merupakan hasil serapan panca indera. Persepsi juga dipengaruhi oleh perhatian atau attention, harapan, expectation, motivasi, dan ingatan. Ketiga, memori. Memori dalam komunikasi intrapersonal, memori memegang peranan penting dalam mempengaruhi baik persepsi atau menyediakan kerangka rujukan maupun berpikir. Memori adalah sistem yang sangat terstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan sepengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Setiap stimuli datang, stimuli itu direkam oleh sadar dan tidak. Kapasitas memori manusia diciptakan sangat besar, namun hanya sedikit orang yang mampu menggunakan memorinya sepenuhnya. Bahkan Einstein yang tercatat manusia paling jenius baru mengoperasikan 15% dari memorinya. Lalu yang terakhir ada berpikir. Berpikir merupakan manipulasi atau organisasi unsur-unsur lingkungan dengan menggunakan lambang-lambang sehingga tidak perlu langsung melakukan kegiatan yang tampak. Dalam berpikir, kita akan melibatkan semua proses yang kita sebut di atas, yaitu sensasi, berpikir, dan memori. Saat berpikir maka memerlukan penggunaan lambang, visual atau grafis. Berpikir dilakukan untuk memahami realitas dalam rangka mengambil keputusan, memecahkan persoalan, dan menghasilkan yang baru. Di sini saya akan memberikan contoh dari sensasi merupakan bagian dari persepsi. Faktor personal disebabkan pengalaman atau lingkungan budaya dan kapasitas alat indera yang berbeda setiap individunya, sehingga setiap individu memiliki perbedaan sensasi. Perbedaan kapasitas alat indera menyebabkan perbedaan dalam memilih pekerjaan atau jodoh, mendengarkan musik, atau memutar radio. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa sensasi sangat mempengaruhi persepsi. Sekian dari pemaparan materi yang saya jelaskan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.